Om Swastiastu, para pemirsa obrolan Bare Banjar di seluruh Nusantara yang pada saat ini kembali akan menayangkan suatu topik bahasan mengenai danau di Bali untuk kehidupan skala dan niskala. Tentu pada malam hari ini kita mempunyai narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Dr. Niluh Kartini MS. Beliau adalah akademisi dan peneliti lingkungan hidup. Semeton atau masyarakat di sekitar itu jadi harus terus didampingi bagaimana alih teknologinya agar bisa danaunya hanya bisa perikanan tangkap gitu ya, salah satunya. Itu Pak Nyoman. Jadi sebenarnya ini sudah dibicarakan dari tahun 2009. Sekarang 2022. Jadi ke komprehensi danau itu pertama di Bali ya. Bahkan dunia juga sudah sudah membicarakan. Tapi karena ekonomi dan lingkungan itu sangat susah untuk dibelankan. Tapi yang jelas sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyelamatkan danau. Yang ada 4 danau di Bali kalau mau Bali tetap ada air. Nah, ini seperti apa caranya ya? Kita sudah. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Wayan Darmawa. Beliau adalah sebagai warga yang terdampak di danau. Satu lagi narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Insinyur Nyoman Merta MI Kom. Beliau adalah jurnalis dan pemerhati lingkungan hidup. Ya. Kita di sini sebetulnya ada kedatangan juga Pak Dr. Wayan Darmawa. Iya, benar, sebagai betul, warga, ya warga terdampak di Danau Batur. Nah, beliau itu bisa dibilang korban juga ya dengan kerusakan danau ini. Kita dengarkan ceritanya nih. Swastiastu Pak Dr. Wayan Darmawa. Om Swastiastu, Ibu Wayan, Ibu Dr. Niluh Kartini, dan semeton sami dalam forum obrolan Balai Banjar. Jadi astungkaru sekali, syukur sekali bisa terlibat dalam obrolan yang santai tapi akan memberi manfaat besar bagi kebaikan masyarakat di sekitar danau secara khusus dan bahkan di banyak wilayah di Bali, karena peran danau sebagaimana disampaikan Ibu Dr. Niluh Kartini tadi adalah sumber amarta, bahkan saking besarnya pengaruh atau peran air, terutama Tuhan sudah menyediakan danau yang tanpa perlu kita berbuat banyak. Sekarang karena perannya banyak, pemerintah bahkan membangun waduk ya, bendungan, dan juga berbagai lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang untuk menampung air bisa bertahan dan memberikan kesejahteraan. Jadi mungkin yang ceritakan ya, jadi ya di Danau Batur sebagai danau yang terbesar di Bali, jadi artinya sumber amarta itu ada di Batur. Jadi karena itu ya memang secara skala dan skala perannya memang kelihatan sejak dulu sampai sekarang. Jadi sebagai danau dengan luas yang cukup luas, jadi ya kalau saya baca di data sekitar 16 km persegi atau sekitar 160.000 hektar. Jadi memang mengalami, kalau dulu di periode sampai tahun 70-an Bu Dr. Niluh Kartini, jadi danau ini tidak seluas ini. Nah, jadi pada saat itu saya masih merasakan masa kecil saya. Jadi di danau dulu, di sepadan danau itu masih sama dengan sepadan pantai. Kira-kira ada 5 sampai 10 meter itu kita masih menemukan pasir hitam dengan kerikil-kerikil kecil. Jadi itu
mengapa itu cukup lestari dulu, karena memang pola pertanian saat itu memang dominan jagung di zaman itu. Jadi belum banyak menggunakan intensitas pertanian tanaman musiman seperti penanaman kubis atau kol ya, kentang, bawang dan sebagainya. Dulu lebih banyak memang di zaman itu. Jadi lebih banyak dominan di wilayah danau, di dekat danau itu orang menanam jagung, karena ya pada saat itu belum ada jalan raya. Jadi saya keluar dari desa Kedisan, kampung saya di Kedisan, itu keluar dari desa Kedisan tahun 74, masih naik kuda itu ke Benelokan. Setelah itu baru ke Singaraja. Jadi memang pada saat itu praktis penggunaan danau ya. Jadi saat itu memang lebih banyak memang untuk tanaman-tanaman musiman, tapi bukan yang intensif. Jadi pertaniannya ekstensif, sehingga memang masih kelihatan itu wajah danaunya dengan pantainya, dengan sepadannya, dengan pasir putih dan sangat indah, elok saat itu. Jadi pada saat itu memang sebagaimana tingkat kualitas danau mungkin pada saat itu masih kualitas 1 atau paling tidak 2 lah gitu. Ya, jadi dalam perjalanan waktu memang pada saat itu sedimentasi lebih banyak memang disebabkan oleh terutama erosi di sekitar desa-desa, karena waktu itu penghijauannya belum bagus. Tetapi memang tidak terlalu masif, karena memang penggunaan lahan pada saat itu kan pertaniannya masih pertanian ekstensif ya, belum intensif. Jadi periode berikutnya setelah tahun 70-an ke atas ya sampai 80, jadi penggunaan lahan-lahan pertanian di sekitar danau itu sudah intensif. Jadi penanaman kol atau kubis dengan kentang, bawang, dengan penggunaan lahan per tahun itu bisa sampai 2-3 kali. Jadi, nah ini terjadilah memang ini ada perubahan, Bu Dokter Luh. Jadi tiba-tiba muncul waktu itu rumput danau itu pertengahan 75 ke atas lah sampai 80 muncul rumput danau yang sebenarnya waktu itu juga menjadi salah satu sumber alternatif untuk pupuk organik. Jadi sangat menyuburkan. Jadi saya memang sempat waktu itu menulis juga waktu tugas dari kampus ya, jadi menulis kenapa terkait dengan rumput itu. Ternyata dia sangat kaya dengan natrium. Mungkin karena tadi penggunaan intensitas pupuk ya waktu itu dengan tanaman kubis kol itu ternyata juga berdampak kepada suburnya danau. Ya, jadi dengan suburnya danau maka pasir-pasir sepadan pantai itu menjadi hilang. Jadi berubah ya. Jadi dia berubah, tidak lagi seperti yang saya katakan tadi, ada sepadan pantai yang ada pasirnya dan batu-batu. Nah, jadi dan dengan dibukanya jalan waktu itu memang sempat awal-awalnya terjadi karena di sana kan sungai kering di sana, ada alur-alur sungai kering semua, tidak ada sungai hidup di seputaran Danau Batur. Jadi dari Songan, Trunyan, Buahan tidak ada. Jadi memang sempat waktu itu sedimentasi memang dominan disebabkan oleh adanya aliran erosi di wilayah-wilayah sekitar yang kembali lagi penggunaan lahannya sudah ada intensif. Nah, sejalan dengan peningkatan penghijauan di sekitar desa itu sudah sekarang memang relatif tidak banyak erosi yang bersumber pendangkalan dari sekitar, kecuali di daerah Abang di bagian timur tuh, Bu Dokter Luh. Jadi karena di sana tebingnya sangat tinggi, itulah ya sekarang yang paling banyak sumber pendangkalan dari erosi itu adalah di bagian timur. Nah, periode kehilangan lahan petani akibat meningkatnya air danau itu terutama sangat drastis terjadi di periode di
75 ke atas sampai sekitar 90-an. Itu sangat, sehingga banyak petani termasuk tanah leluhur saya hilang juga. Jadi mungkin jarak dari jalan sekarang yang dari arah di Kedisan, dari Kedisan dengan ke sepadan Danau dulu itu mungkin bisa sampai 500 sampai 600 meter, mungkin lebih. Karena saya dulu merasakan kalau dulu kan kita fungsi danau dulu kan hanya untuk mandi juga, untuk memandikan sapi, jadi untuk juga sumber air itu aja, termasuk kegiatan pertanian. Jadi cukup jauh. Jadi banyak sekali masyarakat kehilangan lahan akibat meningkatnya permukaan danau. Ya kalau kita lihat secara fungsi memang ada pergeseran. Jadi saya lihat pemanfaatan air danau dulu itu memang lebih banyak secara sosial, dia untuk air minum dan juga mandi. Jadi waktu itu belum ada kamar mandi, kita mandi di danau. Juga sumber airnya dominan dari danau. Selanjutnya di periode sekarang memang masih menjadi sumber air bersih juga masih, tetapi memang tidak diambil langsung. Kalau dulu diambil langsung, sekarang memang disedot, diambil, terus dialirkan menggunakan reservoir. Itu aja perbedaannya. Secara ekonomi, ya, jadi pada saat dulu itu memang lebih banyak dominan untuk pertanian, tapi pertanian bukan pertanian ekstensif. Sedangkan juga dana digunakan itu adalah untuk transportasi. Jadi yang ketiga transportasi, jadi karena jalan ke Trunyan belum ada, ya, jalan ke Songan juga belum ada, dulu menggunakan speedboat atau menggunakan perahu lokal. Yang terakhir memang sudah mulai ada pariwisata, tapi tidak juga awal-awalnya kan Sultan Takdir Ali Sabana memperkenalkan pariwisata terutama dengan membangun pusat seni dan budaya di Toyo Bungkah, itu yang dibangun di saat itu. Jadi sehingga memang secara ekonomi waktu itu memang pengaruh terhadap pendangkalan dan juga ini tidak terlalu besar. Periode 80-an sampai 90-an bahkan sampai sekarang memang sekarang dominan penggunaan sekarang di sekitar danau itu memang pertanian sudah tidak banyak, bahkan sekarang sudah lebih banyak pemukiman karena mungkin luasnya juga tidak seluas dulu, sehingga orang tidak banyak menggunakan area-area untuk kegiatan pertanian di seputar, kalau Bapak Ibu atau seputar Sami mungkin ke Kedisan sekarang, Buahan, Songan itu lebih banyak dominan sekarang untuk permukiman, untuk pertanian relatif kurang. Dan yang kedua ya tentu dan kaitan dengan pariwisata. Yang berikut yang menonjol juga adalah perikanan. Kalau pertaniannya sudah nggak menonjol lagi. Jadi perikanan, transportasi juga sudah berkurang karena sudah ada jalan darat sekarang ke Songan, ke Trunyan itu sudah ada jalan darat sehingga tidak banyak orang menggunakan kecuali pariwisata. Apa yang saya mau tekankan di sini terutama terkait dengan kondisi yang ada sekarang, terutama ada peningkatan permukaan danau, tapi areal yang terdampak dari peningkatan itu tidak sehebat periode 70 sampai 90-an tadi. Sekarang relatif tidak terlalu ini, karena memang terutama yang paling kena terdampak tentu di Kedisan, Buahan. Kalau di sebelah barat itu kan kebetulan dia berbatasan dengan area kawasan Gunung Batur, jadi ada batu-batu agak terjal. Jadi kecuali di Songan dan sebagian di Toyo Bungkah, wilayah Batur. Kalau di Trunyan, karena dia kan tebing langsung, jadi memang dia sudah terdampak duluan. Jadi begitu ada benar, dia bahkan permukimannya sudah kemasukan danau, tetapi sudah dibangun sepadan tanggul penahan danau. Nah sehingga praktis yang memang terkena banyak itu di Kedisan, Buahan,
dengan Abang. Nah, Abang ini yang paling unik karena dia dua kena. Jadi dampak dari erosi dari Bukit Abang itu juga keras itu, karena itu sampai sekarang longsorannya besar sekali. Itu mungkin termasuk penyumbang pendangkalan Danau Batur dari Bukit Abang. Kalau yang lain mungkin, kalau saya lihat dari misal pengaruh erosi sekitar mungkin di Kedisan atau pemukiman mungkin tidak terlalu banyak, karena relatif pengelolaan lingkungan juga cukup bagus, apalagi khusus dari penduduk. Jadi Semeton Sami, umat teman-teman Semeton saya di Bali itu yang tinggal di kampung itu mungkin hanya 25% dari total penduduk. Ini kebanyakan merantau. Jadi kalau misalnya ingin bertemu dengan warga Kedisan, mungkin sebagian Buahan itu, kalau ada upacara, kalau tidak ada upacara, sepi itu kampung itu. Sehingga memang pengaruh dari aktivitas pemukiman relatif kurang. Ya mungkin terkait dengan ya ke depan, karena dia terutama dari sosial, karena memang pengaruh air minum masih digunakan, karena satu-satunya sumber air minum masyarakat sekitar memang dari Danau Batur, walaupun memang ada yang menggunakan sumur, tetapi banyak menggunakan menarik langsung dari danau dan membuatkan reservoir. Memang secara kualitas pasti ada penurunan. Kalau kita lihat dari penelitian terakhir, pH air di sana sekitar 9, itu kan sangat basah sekali. Jadi di samping itu pasti juga elemen-elemen lain itu pasti yang berpengaruh terhadap kesehatan pasti akan tinggi juga, yang berdampak tadi mungkin sekarang belum kelihatan, karena kembali lagi kebetulan sekarang dominan masyarakat di sana, mau Songan, mau Buahan, apalagi Kedisan itu tinggal di luar, tidak banyak yang ada di kampung itu. Namun demikian kan tetap harus ada langkah-langkah bagaimana mengamankan, meningkatkan kualitas air yang sekarang posisinya sebagaimana Dr. Lufkar ini sampaikan tadi sudah dari posisi 4. Yang berikut mungkin dari segi religius, jadi memang setiap ada kekeringan di beberapa daerah, pasti Dunas Mendak Tirtenya ke sana. Memang tidak semasif dulu, kalau dulu masif sekali. Orang Pekelem dulu tinggi sekali karena diyakini dia punya Pulau Ulun Danau Batur memang diyakini sebagai secara niskala ya sebagai sumber air di sekitar di beberapa daerah di Bali. Dan saya pikir apa yang disampaikan Ibu Dr. Luh juga benar. Jadi karena sekarang kan dengan adanya pendangkalan, adanya penutupan pori-pori danau, memang ada kemungkinan penurunan kualitas atau kemampuan distribusi distribusi dari Danau Batur misalnya. Tetapi mungkin karena penggunaan lahan di beberapa daerah juga berkurang, mungkin kurang terasa gitu. Seperti banyak sekali lahan sawah sekarang beralih fungsi, dan juga memang beberapa juga adanya peningkatan kualitas bangunan irigasi, ada bangun bendungan dan sebagainya, sehingga memang tidak sekuat pengaruhnya di zaman dulu. Seperti itu. Jadi namun demikian memang proses-proses kegiatan upacara untuk Maturan Pekelem masih berlaku sampai sekarang. Ya mungkin terkait tantangan, jadi dari kondisi ini memang pertama bagaimana mengatasi tadi. Jadi Tiang melihat memang pernah membaca hasil penelitian di TB, dalam kurun waktu hanya 2 tahun itu naik 2 meter danonya. Jadi 2 meter kali 160.000 hektar, itu kan pengaruhnya seperti itu. Jadi tentu di satu pihak memang ya penguapan karena daerah dingin tidak terlalu besar. Jadi sehingga memang ini praktis lambat tapi pasti akan ada perluasan danau terhadap lahan-lahan yang dimiliki. Memang beberapa warga yang punya usaha di sekitar danau, dia membangun
tanggul-tanggul sendiri. Jadi seperti misalnya rumah restoran apung itu sebenarnya itu kalau posisinya sekarang Bu Dokter itu tanah beliau dulu jauh itu, mungkin sekitar 500 sampai 700 mungkin lebih itu ke arah tengah danau itu. Tapi karena danaunya meluas, jadi posisi tanahnya hampir habis, kalau tidak ada tanggul habis itu. Demikian juga beberapa tanah masyarakat memang habis, termasuk di dermaga ya. Itu kan dulu posisi dermaga itu sudah berganti juga mengarah ke karena adanya perluasan danau. Jadi memang untuk mengatasi terutama dari peningkatan permukaan danau, jadi memang harus ada langkah-langkah yang cepat ya, terutama dari ini tidak bisa digunakan lain kecuali memang harus membangun fisik. Dulu memang ada rencana di zamannya Pak Gubernur Prof. Mantre, itu rencana kan membor danau, mengarahkan air danau ke Cianyar, ke utara, karena di sana kan kurang air. Tapi itu mungkin waktu itu rencana ada, tapi mungkin karena investasi sangat besar, mungkin itu tidak jadi. Ya, jadi yang kedua dari segi kualitas, ya, memang sebagaimana disampaikan tadi, karena dia merupakan sumber air minum, memang bagaimana caranya harus dapat memulihkan kualitas air dimaksud. Jadi ini yang mungkin, nah terkait, saya pikir juga sependapat dengan Ibu Dr. Lukartini bahwa setiap langkah yang digunakan mungkin kita tidak serta-merta menafikan, meniadakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekarang, misalnya keramba, ya beberapa kegiatan yang masih di kegiatan pertanian yang mungkin belum ramah lingkungan. Nah ini memang karena apa? Kegiatan-kegiatan dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan atau realistik dengan kondisi yang ada memang membutuhkan investasi besar, tidak mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat komitmen mungkin ya, tapi kan tidak mungkinlah dengan tantangan, apalagi kondisi sekarang ya, dengan tingkat kualitas sudah sampai posisi 4, peningkatan permukaan danau juga begitu besar. Jadi memang relatif sulit kalau mengandalkan ya kesepakatan masyarakat gitu. Agak berat karena tingkat permasalahan yang ada sudah sangat krusial. Mungkin kalau dari segi perilaku masyarakat, saya melihat, jadi saya memang kebetulan walaupun tinggal tidak lama di kampung, tapi biasanya sering lah, intensitas pulangnya sering. Memang relatif bagus karena limbah-limbah itu sudah masing-masing cukup tertib gitu. Ini kita buktikan dari setiap hujan tidak banyak ada aliran air sampai ke danau. Tidak seperti dulu gitu. Jadi sudah sangat berkurang sekali. Artinya dari aspek ini mungkin juga karena memang penduduknya udah hampir saya katakan tadi, kalau di desa Kedisat hampir 75% sudah di luar Kedisat, jadi pengaruhnya udah terlalu besar. Ya seperti itu. Ya terakhir mungkin, ya jadi kita berharaplah ke depan mungkin harus ada, ya apalagi sebagaimana sampaikan Bu Dr. Lukartini, Danau Batur sebagai salah satu danau prioritas, memang harus dirancang desain yang lebih sesuai dengan kondisi, mengingat sekali lagi Danau Batur sekarang, terutama kawasan Danau Batur sebagai salah satu bagian dari geopark ya, yang sudah ditetapkan UNESCO, dan termasuk salah satu pariwisata yang sangat menjanjikan lah bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan Bali secara umum. Ya. Dan mungkin dengan jadi dengan kemitraan yang ada, mudah-mudahan akan bisa optimal. Mungkin itu Bu Wayan yang dapat yang sampaikan. Ya, aduh luar biasa ini, terima kasih banyak Bapak sudah dari masa kecil danau waktu
Bapak masa kecil sampai sekarang jauh berbeda ya. Nah, kita ini setelah kita mengetahui tentang semua kerusakan-kerusakan danau ini, kita memerlukan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat juga ikut serta care, perhatian, dan juga kita bisa memberikan informasi kepada pemerintah juga, kepada pencinta lingkungan dan sebagainya. Tentu peranan ini yang bisa memfasilitasi atau membantu adalah dari media media cetak, media online dan sebagainya. Dan saat ini kita ada kedatangan Bapak Insinyur Nyoman Merta IMkom. Beliau adalah jurnalis dan pemerhati lingkungan hidup. Kita tutup obrolan Balai Banjar online hari ini dengan Paramasanti.